kalau saya pakai kompetensi matriksnya perusahaan besar, entah itu Astra, entah itu BCA atau apapun, kadang nggak relevan dengan kondisi bisnis UMKM. Akhirnya saya tuh bikin yang seperti ini Mas Dery, menjembatani bagaimana perusahaan mengukur SDM, level 0 tuh. SDM tidak paham harus berbuat apa, tidak tahu melakukan apa, dan tidak melakukan apapun. Serem nih. Kita kasih solusi. Orang ini viral loh guys, Mas Egi. Akhirnya Anda duduk di sini juga nih. Terima kasih Mas Dery. Ngincer Anda nih udah lumayan dari berapa? 2 bulan yang lalu ya. Di Pecah Telur ini, tuh lihat deh. Ilmu daging, strategi bisnis mulai dari nol, mantan manajer rokok dan HRD Astra. Oh, Anda di perusahaan itu ya? Yes, Mas Dery. Di Pecah Telur tahu ya teman-teman ya, channel Pecah Telur yang memang kisah-kisah ya, mengangkat kisah sukses seseorang yang dulunya apa sekarang jadi apa gitu ya. Pernah ada di manajer rokoknya brand apa? Ini buat edukasi aja teman-teman deh. Ini kita sensor lah karena memang kita nggak sponsorin ya. Era itu. Yes, exactly. Iya benar, mantap. Tapi alhamdulillah Anda sudah cabut ya. Iya. Ke Astra juga. Astra. Oh berarti udah tahu tentang seluk-beluk mengenai manajerial, HR, operation, leadership. Bismillah. Nah ini ilmunya harus kita contek sama beliau nih. Sampai-sampai lihat ya di berita, di kumparan aja. Hegi Harjoyo, manajer di perusahaan asing yang banting setir ke bisnis kuliner. Bakery ya? Bakery-nya ternama loh. Amin. Dahsyat. Tadi saya ngeliat laporan salesnya melonjak naiknya luar biasa. Amin. Kita contek guys, ini gue bantuin nih. Ini kan kasih solusi, ini kan channelnya para pengusaha nih. Jadi orang-orang yang benar-benar sudah terpercaya di luar sana, kita gali, kita contek ilmunya. Sepakat ya teman-teman ya. Karena permasalahannya rata-rata seperti yang dialami oleh Jordi Onsu. Jordi Onsu salahkan Gen Z. Gerai geprek bensu banyak yang tutup karena rentan alami masalah kesehatan mental. Setuju gak? As a problem yes, tapi in principle mestinya nggak seperti ini. Ini sering banget ya, Gen Z selalu menjadi kambing hitam ya. Dimanapun Mas Dery. Kayak kesana tuh Gen Z tuh kayaknya nggak bisa kerja, masalah mulu, manja mulu, mental health. Padahal kalau dipikir-pikir, coba deh secara bijak, jangan melulu salahkan SDM-nya terlebih dahulu. Jangan-jangan mungkin ownernya yang salah. Iya, bisa owner, bisa manager, bisa leader. Ah, ini sosial medianya kita buka ya. Nah ini kita bahas deh, Mas Egi. Siap. Wah gelarnya sama sertifikatnya, gue nggak paham nih. Maaf saya nggak ada di bidang itu ya. Hegi Harjoyo ST MM CP HR CPLM. Bentar saya tebak. ST MM kita tahu ya. Oke berarti beliau juga S2 di sini. CPHR Certified apa tuh? Professional HR. Human Resource, yes. Yang kedua CPLM Certified Professional Leadership Management. No. Apa? Logistic Management. Oh siap. Ada di supply chain. Supply chain management. Kita berbeda industri ya. Saya di komunikasi soalnya. Oke lah. Jadi HR dan operation Mas Dery. Wah, dahsyat. Anda berapa tahun di dunia multinational company? Total di profesional 17 tahun. Tapi kalau multinasional kira-kira 5 tahun Mas Dery. Filipina, Hong Kong, Korea. Bukan kaleng-kaleng nih. Belajar sama langsung sama sumbernya nih. Kan di luar sana ngaku-ngaku, oh leadership harus begini. Manajemen, risk management, managerial harus begini. Tapi ternyata yang jualan kelasnya adalah dia belajar di Google. No comment yang itu. Mudah-mudahan saya tetap di jalur yang benar dan bermanfaat. Amin. Insya Allah kasih solusi, ada lambang close the door dan juga banyak mendatangkan narasumber-narasumber hebat. Jadi saya sebisa mungkin jangan mencoreng nama-nama baik itu kan. Jadi jangan sampai saya mengundang orang-orang yang bermasalah kan. Insya Allah makanya saya menerima orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang yang bisa benar-benar membantu Bismillah perusahaan-perusahaannya agar bisa jalan lebih maksimal dan optimal ya. Mas Egi, kita cerita dari awalnya. Sebenarnya Anda dulu bagaimana sih sampai akhirnya kok tergerak mau bantu para pengusaha? Cerita dikit lah dari masalah-masalah yang terjadi di luar sana di perusahaan-perusahaan. Masalah atau background? Dari masalah dulu, abis itu kita ke background. Biar teman-teman tahu pain point yang akan kita obrolkan di sini. Iya, asal mulanya sih lebih ke arah SDM sih Mas Dery.
Jadi walaupun background saya itu ada SDM juga, ada bisnis strategi, ada operation, cuman begitu teman-teman ini bertemu di komunitas yang sering dibahas tuh SDM tuh, pain point banget kayaknya SDM itu. Nah, bagi saya waktu kita sharing-sharing itu SDM bukan masalah saya, karena experience saya mengajarkan itu gitu. Cuman bagi saya waktu itu saya nggak bisa cara jualan, branding, sales, marketing bukan bidang saya. Tapi problemnya business owner tentang SDM, tentang tata kelola bukan problem saya gitu. Jadi lebih banyak keluhan. Mas, aku kok stres ya ngelola bisnis ini ya. Sudah mentok, ini mau dikemanain ini? Bisnis sudah omsetnya 1,5 M, tapi perasaan aku waktu 24 jam nggak cukup. Timku juga nggak bisa diandalin 100%. Jadi semakin hari semakin stres lah. Perasaan ketika kita bekerja di profesional, saya juga waktu itu di Hong Kong gitu kan, kita kan ya di Hong Kong kan juga apa ya istilahnya mensupervisi beberapa factory, Mas Dery. Factory ada yang di Pakistan kalau nggak salah ada 4 factory itu, Sahiwal, Kotri dan yang lain-lain, ada di Korea, ada di Indonesia, ada di Karawang sama Sukorjo, ada di Korea juga, ada di China, Vietnam dan sebagainya. Kan organisasi kompleks. Walaupun base regionalnya ada di Hong Kong, tapi kan nggak harus ada masalah itu gitu. Berarti kan bisnisnya sudah gede, organisasinya kompleks dan nggak painful seperti yang dirasakan teman-teman gitu. Jadi sepertinya ada yang missing tentang either managerial skill-nya, either leadership skill-nya, either tata kelola bisnisnya. Gitu kira-kira. Dan itu punya masalah sih. Ya, masalah-masalah itu kan ternyata dimiliki sama para pengusaha-pengusaha zaman sekarang ya. Jadi kayaknya akhirnya muncullah cerita-cerita tentang Gen Z diserang. Ya kan selalu pasti semua gara-gara Gen Z. Omset turun Gen Z nih. Iya kan, apa ya, biaya marketing jadi tinggi, Gen Z lagi nih. Gimana sih gua nge-hire lu kan biar lebih TikTok banget di perusahaan-perusahaan kita. Tapi nyatanya berarti kan percuma dong gua biaya iklan malah makin naik. Gunanya lu kan biar organik kita kan jadi lebih mantap gitu kan. Selalu begitu ya. Pertanyaan umum, sering ketemu timnya Mas Dery bilang gitu, tim klien komplain tentang Gen Z, komunitas juga ngomongin tentang Gen Z. Saya sebenarnya apakah ini problem umum? Sementara saya nggak pengen juga jumawa gitu ya. Ini bukan problemku gitu ya. Walaupun sebenarnya hari ini bisnis saya itu yang bakery terutama rely on Gen Z. Jadi saya cinta banget sama mereka. Apa coba bukti konkret bahwa Gen Z ada kontribusinya? Tadi kan ditunjukin Mas Dery. Salesnya. Emang itu ulahnya Gen Z di situ? Gen Z. Saya punya total berapa ya? Tim 27. Yang bukan Gen Z 2. Lah, malah mayoritasnya Gen Z. Gen Z semua. Majority. Jadi April Mas Dery lihat sendiri grafiknya. April, Mei, Juni, September turun sedikit, Oktober, November insya Allah naik. Dan itu saya fokus di consulting. Bakery kan sudah ada manajemen tim. Dan mereka bisa menavigasi bisnis tuh. Oh, jadi definisi tentang autopilot itu mungkin bisa-bisa aja kalau ngerti caranya? Iya. Nggak autopilot banget. Saya paling ketemu dengan tim 2 bulan sekali. Tapi nggak ngomongin bisnis review yang komprehensif ya. Lebih ke arah fundamental bisnisnya oke. Kalau mereka punya masalah entah itu manajerial atau yang lain-lain baru mereka, Pak diskusi dong gitu. Tapi ownership ada di mereka. Jadi bagi saya ownership itu kan ownership itu kan DNA-nya owner. Iya. Tapi teman saya pernah bilang, wah Pak Heki ini timnya kayaknya lebih punya ownership lebih dibandingkan Pak Heki sendiri. Dan wah itu feedback juga sih. Saya terlalu makro mungkin ya. Dan saya delegasi tim sudah bisa jalan, menavigasi bisnis sendiri dan menaikkan bisnis itu kan wow gitu ya. Walaupun saya ya perlulah untuk tetap agak mikro sedikit gitu kan. Karena saya dimanjakan oleh tim hari ini. Sekarang saya di sini kan tim juga mikirin bisnis itu kan. Itu yang juga terjadi di klien-klien saya Mas Dery. Wah ini enak nih Mas ya. Keresahan yang terjadi adalah owner ini dari buka bisnis
sampai Sampai mati. Harus di situ. Suka nggak tega sih ngomongnya. Owner itu dari mulai buka bisnis sampai mati, dia mikirin itu terus, Ya, mikro terus Yes. pikirannya. Yes. Wah ini kurang sehat ya, mohon maaf ya teman-teman nih. Nah, Nggak sehat. aduh, Nggak sehat. nanti kita bahas ya Mas ya. Siap. Aku pengen gali backgroundnya bentar ya, tadi Sure. belum kebahas ya. Siap. Ya, yang mau kita obrolkan adalah setelah nanti ya backgroundnya dari cerita Iya. perjalanannya Mas Hegi ya. Siap. Yaitu nanti terkait gimana caranya owner ini nggak terlalu mikro, nggak terlalu megang terus ya. Sementara yang ya insya Allah ya alhamdulillah atas izin Allah PT Kasih Solusi Usaha Indonesia ini kita targetkan secara apa ya timeline lah ya, milestone. Ketika di tahun sekian gue harus buka jaringan, di tahun sekian gue harus buka relasi. Ya. Ya masa ngurusin bisnis mulu ya kan? Exactly. Iya kan? Waktunya Mas Dery kan 24 jam maksimum. Iya kan? Iya itu makanya. Iya. Ya, jujur ya makanya kenapa saya akhirnya jadi aktif di Kadin Jakarta tuh sekarang ini apa segala macamnya. Ya, karena ya kayak begitu udah harusnya kita buka jaringan. Iya. Anyway nanti kita Iya. bahas deh. Siap. Mengenai background. Emang sebegitu ngaruhnya ternyata ya kerja di perusahaan-perusahaan yang luar biasa besarnya ini Astra apa segala macamnya. Ya kalau gitu mindset mereka gini aja dong. Kalau memang ternyata belajar manajerial leadership, ngapain kita beli buku dan ikutan kelas sama seseorang pembicara, ngelamar kerjaan aja nanti belajar di dalam, ujung-ujungnya ya gue juga buka bisnis sendiri. Ya. Atau gimana sih mengenai background? Setiap orang menurut saya punya journey sendiri Mas Dery. Oke. Kebetulan saya memang 17 tahun di profesional, baru setup bisnis gitu. Oke. Nah, problemnya kita ini orang-orang profesional kan, terutama kita yang di operation lebih ke strateginya, bukan orang komersial yang branding, sales, marketing itu kan nggak tahu tentang market. Iya. Kebalik aja, kita tahu bagaimana membuat sistem, membuat apa itu namanya tata kelola bisnis sehingga bisa scalable, ya. Sementara saya waktu ngerintis bisnis nggak tahu tentang gimana cara jual, gimana cara men-scale up dari sisi marketnya gitu. Oke. Nah, lebih ini aja sebenarnya, lebih saya punya experience di satu sisi, tapi saya harus belajar di satu sisi yang lain. Teman-teman business owner paham banget dengan market, ya kan? Dengan size market, dengan product market fit. Cuman begitu bisnisnya membesar, kok mentok Mas? Kok semua saya harus tangani sendiri, kok semakin perusahaan besar kok saya semakin stres ini. Nah di situ bukan problem saya gitu. Jadi lebih ini aja Mas Dery, lebih apa ya? Lebih kebalikan. Tergantung orang itu mana duluan itu. Tapi pada dasarnya membangun sebuah bisnis perlu dua-duanya sih. Pemahaman tentang komersial aspek, market, tapi juga harus tata kelola juga penting. Oke, tapi kalau yang dibilang adalah ternyata bisnis itu adalah ya hanya marketing, itu salah juga ya? Kalau menurut saya dari pengalaman keluhan beberapa klien, enggak. Karena buktinya marketnya mereka oke-oke aja. Salah satu klien saya yang di agak pedesaan itu datang ke saya, Mas, saya punya problem nih. Apa problemnya Mbak? Saya punya permintaan, cuman kapasiti saya mentok. Ini manufacturing Mas. Oke. Mas Dery. Terus quality problem saya ngeri Mas. Kemarin ada ribuan piece yang nggak bisa saya jual. Dan itu kayaknya harus entah itu dibuang atau disumbangkan lah. Oh, stok. Iya. Dead stock. Dan ini lebih ke cacat kualitas sih sebenarnya. Ya. Terus SDM ku absenan dan sebagainya. Padahal potensi marketnya gede Mas. Nah, ini problem menarik itu. Nanti kita akan bahas itu. Begitu saya set up tim di sana, bikin visualisasi indikator bisnis, timnya sudah punya ownership. 3 bulan sampai 6 bulan kapasitas naik 3 kali lipat, cacat turun 46%. SDM yang absenan yang mikirin owner, sekarang SDM yang absen yang mikirin tim. Wah dahsyat, bisa begitu? Bisa, ownership Mas. Ya DNA-nya owner tentang ownership ya harus diturunkan ke timnya. Oh jadi timnya owning, ya. Ownership atau merasa memiliki. Ya? Rasa memiliki. Kan tinggal bilang aja, kamu ini harus mencintai perusahaan, kamu ini harus memiliki perusahaan. Enggak begitu ya? Enggak works. Wah, catat teman-teman nih, hati-hati emang kemakan begitu. Kamu ini harus loyal sama perusahaan. Kan buat kamu juga nantinya kalau gajinya kamu performa kamu meningkat kan gaji juga akan mengikuti. Enggak begitu caranya. Terus nggak ditunaikan janji itu, moral semakin hilang. Oh, semakin nggak punya rasa memiliki dengan perusahaan. Semakin ngeri itu. Caranya gimana?
Tipis-tipis deh. Tipis-tipis. Ada satu kasus menarik, Mas Dery. Saya pernah ketemu salah satu timnya klien nih. Saya tanya, si Amir lah katakan, Mas Amir, sudah berapa tahun kerja di sini? 5 tahun, Pak. Oke. Posisi kamu apa? Lihat atasan. Pak, posisi saya apa, Pak? Nah, 5 tahun, Mas Dery. kok 5 tahun masih nanya posisinya, Pak? Nah, exactly. Nah, belum saya tanya yang lebih detail tuh. Role kamu atau peran kamu apa di posisi organisasi ini? Dikatakan posisimu ini sukses, indikatornya apa? Kan makin hilang. Nah, tapi faktanya bisnis owner kan pengen cepet tuh. Kalau ada problem dengan kinerja, SDM nih masalahnya nih. SDM nih. Padahal begitu role-nya didefinisikan, indikator didefinisikan, people ini deactivated, lebih dari 50% works. Berarti yang salah sebenarnya bukan melulu SDM, karena kita nggak definisikan role-nya, kita nggak memberikan ekspektasi yang clear ke dia, indikator suksesnya apa, nggak deactivated. Kalau saya sampai saya cek tuh understanding-nya di kehidupan sehari-hari, kamu ngapain sekarang? Lagi packing, Pak. Posisimu apa? Sales online. Packing ini dengan role-mu atau enggak sebenarnya? Iya enggak juga sih, Pak. Kenapa harus packing? Kalau itu untuk teamwork oke. Tapi kalau untuk sehari-hari kan berarti kan dia nggak understand role-nya dia apa, indikator sukses perannya dia itu apa gitu. Nah, owner akhirnya, ini problemnya SDM nih, pecat. Pengennya cepat, ganti orang. Tambah lama. Mindsetnya business owner pengen cepat. Coba kalau kita hitung beneran nih, makin lama. Nggak malah lebih cepat, malah lebih lama. Oh, kalau dipecat ganti orang baru, belajar lagi dari nol Belajar lagi dari nol lagi. Belum tentu juga karakternya cocok dengan budaya, dengan teman dan sebagainya, malah tambah masalah baru ya. Padahal pengen cepat. Wah, gila, pelik juga ya ternyata ya, organisasi ya. Iya. Terus dengan role yang nggak jelas, posisi yang nggak jelas, indikator yang nggak jelas, business owner kadang juga nggak sabar gitu. Timnya nggak perform, intervensi, ambil alih pekerjaan. Atas dasar pengen cepat. Mana bisa, business owner kan 24 jam Mas Dery. Sementara bisnis kan yang dipikir nggak cuma sales. Finansial perlu dipikir, SDM juga dipikir, market dipikir, kadang regulasi. Nah kalau dia harus mengintervensi semua fungsi, ya jelas nggak bisa di scale up lah. Ibarat business owner punya bisnis roti, dia sendiri yang ngerjain, produksi dia sendiri yang ngerjain, market sendiri yang dia ngerjain, kan nggak bisa di scale up. Ya nggak ada pilihan untuk mengactivate people, mengactivate organisasi supaya mereka punya ownership yang paling nggak mirip dengan DNA ownernya. Wah, seperti tim saya yang lagi saya tinggal ini. Enak tuh bisa begitu tuh. Ya. Nah, ini gimana caranya akhirnya biar si owner itu ya dari mulai buka bisnis sampai mati itu jangan di situ-situ terus. Wah, ini terjadi loh. Ini brand-brand besar sekalipun loh. Ya. Wah, kasihan banget. Itu gimana? Ada sebenarnya tahapan level matriksnya ada? Ada. Coba bisa dijelasin lu nggak? Sebenarnya gini, awal orang itu punya ownership ketika punya role yang jelas. Oke. Punya indikator yang sukses yang jelas. Nah kalau nggak punya role yang jelas, nggak punya indikator sukses, gimana kita mau minta mereka berkontribusi? Akhirnya, contoh sederhana, role-mu apa nggak jelas Pak? Misalnya saya nggak tahu role saya apa di sini. Indikator sukses malah lebih nggak paham lagi gitu kan? Nah, terus apa yang kamu kerjakan? Ya kadang saya kasir Pak, kadang saya bersih-bersih gitu. Kalau nggak ada, ya saya juga bingung Pak ngapain. Ya nggak? Akhirnya dengan fakta seperti itu kan nunggu instruksi. Kalau nggak ada instruksi nggak kerja, kalau nggak ada owner juga nggak kerja, kan problem. Nah sebenarnya awal itu yang penting adalah bagaimana mendefinisikan ukuran keberhasilan, role-nya dia apa terhadap organisasi. Harusnya hampir 50% masalah organisasi selesai itu Mas Dery. Seringkali seperti itu. Business owner ini salahnya SDM begitu. Ayo kita definisikan role-nya dia apa, indikator suksesnya apa, activate ke mereka. Setelah diaktifit, oh ini maksudnya ekspektasinya gitu kan. Mulai connect tuh. Dan banyak yang mulai solve. Sehingga kalau itu nggak tercapai kondisi itu Mas Dery, banyak owner frustasi, timnya juga bingung. Serius. Ketika saya tanya ke owner, pusing aku Mas ngurusin bisnis ini. Saya tanya ke tim, saya juga nggak tahu Pak, maksudnya Bapak ini pemiliknya atau ownernya gimana Pak? Perasaan setiap hari salah, terus nggak ada benernya. Itu benar itu. Jadi ownernya frustasi, timnya juga bingung sebenarnya.
Ya elah. Itu. Kalau udah begitu gimana tuh? Tapi perform nggak bisnisnya? Iya. Revenue-nya? Iya berat. Ya harus ada owner di situ. Akhirnya ada owner di situ mungkin perform. Kalau enggak ya enggak. Akhirnya kan nggak bisa sustain. Oh, ketergantungan. Akhirnya owner centric, Mas Dery. Owner centric. Owner centric bukan organisasi yang berbasis kinerja dan mereka punya overall ownership, enggak. Akhirnya ketergantungan terus. Mancep lah owner itu di situ. Sementara dia juga nggak punya banyak waktu. Kadang ada problem di finance dia nyemplung, ada problem di marketing dia nyemplung gitu kan. Jadi akhirnya bisnis ini di drive berdasarkan problem gitu. Jadi kan seru akhirnya. Oke. Gitu. Akhirnya Mas Hegi ini bikin, ini materinya akhirnya kita spill tipis-tipis ya. Ternyata ada yang namanya kualifikasi matrix. Mungkin bisa dijelasin ya mengenai level-level individual, supervisor, sama leaders. Ini yang akhirnya teman-teman jadi ada gambaran. Sebenarnya gimana sih perusahaan ini berjalan biar nggak dari buka bisnis sampai tuh mati tuh umur si owner juga dia nggak jagain bisnis aja, ngurusin produksi aja mulu gitu loh. Iya sebenarnya ini salah satu Mas Dery. Ada beberapa qualification matrix atau karakter atau perilaku matrix yang saya sempat buat. Karena kalau saya pakai kompetensi matriksnya perusahaan besar, entah itu Astra, entah itu apapun lah ya, BCA atau apapun, kadang nggak relevan dengan kondisi bisnis UMKM. Akhirnya saya tuh bikin yang seperti ini Mas Dery, menjembatani bagaimana perusahaan mengukur SDM. Walaupun kamusnya mereka nggak relevan dengan UKM, saya bikin sendiri. Oh level 0 sesederhana ini, perilaku yang seperti ini. Misalnya level 0 tuh, SDM tidak paham harus berbuat apa, tidak tahu melakukan apa dan tidak melakukan apapun. Ya Allah, serem nih. Kesian banget ya. Iya. Yang level 1, SDM ini selalu menunggu instruksi dan harus ditanya progresnya. Yang ini belum Pak. Ini sampai mana? Coba bayangkan kalau ownernya nggak ada. Selesai tuh. Aduh. Harapannya sebenarnya level individu itu ada di level 2 tanpa disuruh dan keep update progresnya. Pak Dery ini sudah selesai, ini belum, yang ini akan saya selesaikan jam 3 insya Allah selesai Pak. Level 2 aja sudah indah itu. Level bisnis itu. Udah indah tuh ya. Kalau 100% di 0 dan 1. Aduh. Ya sudah itu owner centric tuh. Aduh, cantik. Owner centric. Okay. Bahkan sampai yang ketiga Mas Dery. Tiga ini masuknya ini dimana? Harusnya supervisory level itu harusnya di level 3. Dia itu sudah melakukan sesuatu tanpa disuruh, keep update progress, dan dia bahkan nanya nih, Pak, pekerjaan dari 2 yang sudah saya selesaikan ini sudah bagus atau belum menurut Bapak? Kalau belum, apa yang perlu saya improve lebih lanjut? Keren. Ya, udah membaik nih dari itu kan 1-2 ya. Ya ini indikator organisasi akan punya ownership ketika itu naik, Mas Dery, sampai ke level leader. Leaders itu dia harusnya gak perlu lagi ada owner, dia melakukan sendiri tuh planning, organizing, controlling, evaluating. Wah. Nah kalau sudah seperti itu ya organisasi punya ownership. Nah ini contoh, ini saya tulis sendiri. Ada beberapa, ada 10 kompetensi mulai dari individual sampai level leadership. Saya buat leveling sesederhana ini. Kadang saya share ke klien. Coba kalau kamu rekrut, coba interview berbasis perilaku bisa, atau untuk develop people yang sudah di dalam. Di mana ini level SDM kita hari ini gitu? Jangan-jangan 01. Wah. Pantesan kok gitu-gitu aja gitu ya. Nah, gimana caranya menjadi leader yang benar, Mas? Ilmu leadership nih ya. Sampai akhirnya SDM kita, tim kita itu minimal ya berarti kan harusnya masuknya di poin kelima ya, level kelima ya. Dia bisa nge-planning, organizing, controlling, evaluating dan seterusnya gitu kan. Jadi owner tuh happy gitu loh. Iya. Apa sih yang diomongin sama leader apa? Rumusnya apa? Kalau kita ngomongin UMKM sebenarnya yang perlu itu nggak cuma leadership, Mas Dery. Mulai dari managerial skill. Kalau saya ke tim, ekspektasi saya adalah manajerial itu dia bisa melakukan goal setting, dia harus bikin formulasi strategi, dia tahu hambatannya di mana, opportunity yang dia punya bagaimana membawa realita ke goal, itu strategik. Desain organisasi, untuk mencapai goal dengan menjalankan strategi, aku harus desain organisasi yang seperti apa, role masing-masing posisi dan indikator suksesnya apa, leadershipnya apa yang sudah didesain diactivate, memastikan people
ngerti role-nya, ngerti indikator sukses masing-masing posisi, dan dia berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Itu leadership. Mengactivate organization. Setelah itu skill leadership, meng-create meaning. Meaning itu makna bahwa kenapa orang itu harus stay di perusahaan ini. Itu lebih emosional. Terus mendeliver feedback. Bagaimana mendeliver feedback yang efektif sehingga perilaku timnya berubah dan lebih perform. Itu leadership. Jadi tim saya hari ini ya mereka bertumbuh dengan problem. Yang dulu problem saya sekarang jadi problem tim ring 1 saya. Dan hari ini problem ring 1 saya sudah menjadi problem ring 2 saya. Sehingga ring 2 saya kadang, Pak Egi ada waktu yuk kita diskusi. Apaan? Pak, gimana sih Pak bangun tim Pak? Kalau timku kok keluar masuk. Welcome to the club bro. Waktunya kamu belajar ini. Kalau saya yang intervensi Mas Jerry, sampai seumur hidup saya mancap di situ. Oh, jadi di dalam itu emang udah ada ownership sendiri. Jadi mereka mendrive sendiri gitu. Mereka perform sendiri, bikin strategi sendiri, planning, organizing, controlling, evaluating sendiri. Mas, ke how to-nya coba Mas. Aku mau tahu. Ilmu-ilmu apa yang akhirnya Mas bagikan ke teman-teman? Mas udah bantu berapa perusahaan sejauh ini? Sebenarnya HCC ini 50, 60, 70? Yang udah Mas edukasi? Goes to 50. Wow. Goes to 50. Dari berapa ini? 2 tahun atau 2 tahun setengah atau 3 tahun? Mulut ke mulut Mas Jadi. Klien 1 ngomong ke klien 2, klien 2 ngomong ke klien. Karena saya nggak tahu cara marketing salesnya itu gimana. Ya udah, mulut ke mulut. Sampai akhirnya kadang saya juga mentok consulting bisnis ini one man show-nya saya. Kalau bakery kan sudah ada manajemen tim dan mereka bisa menumbuhkan perusahaan. Kalau sekarang yang consulting ini masih ini kita masih. Iya, yang consulting kan maksudnya kan gini dalilnya Mas. Ini agak tipis-tipis dalilnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain kan. Nah, artinya berarti harus banyak bantu mereka dong. Makanya saya panggil Anda nih biar gimana caranya bantu perusahaan-perusahaan yang akhirnya kasihan. Ya kan ownernya masih di situ aja. Kapan dia buka jaringan, kapan dia buka networking atau kolaborasi sama perusahaan mana. Ya kan itu kan berorganisasi di luaran sana. Ikan itu kan ya owner jadinya bisa jalan-jalan gitu loh. Jadi jangan ngurusin produksi terus. Mikro manajemen terus. Problem terus. Iya. Iya kan? Yang kita lakukan gini Mas Jerry. Ketika pertama nih ketemu klien, biasanya psikolog saya bawa tuh. Potret SDM, potret organisasi. Dan memang rata-rata klien sama. Rata-rata SDM-nya masih instruksi, organization-nya nggak jelas, hanya di Bikora ini struktur organisasi gitu ya. Saya tanya ini posisimu apa dengan organisasi itu, ini nggak relevan udah. Ditanyain role, indikator sukses malah hilang. Nah, akhirnya setelah kita assess gitu ya, organisasinya gimana, SDM-nya gimana, bikin ukuran kinerja. Karena segala hal tidak akan pernah diperbaiki kalau kita nggak bisa ngukur. Nah, kita bikin tuh company performance dashboard tuh. Salesnya seperti apa, production volume kalau ini manufacturing gitu ya. Terus kemudian COGS-nya seperti apa, productivity, itu kan ukuran yang perlu kita ukur itu ada dulu. Biasanya Mas Jerry, ketika SDM-nya itu bagus, begitu sudah ada ukuran dan target, connect tuh mereka. Mereka sudah mulai bisa berkontribusi, ya kan, sudah mulai kelihatan perform gitu. Problemnya kan di business owner ini yang saya bantu ini, terutama yang di skala menengah, mikro kecil apalagi kan. Organisasi nggak jelas, rule-nya nggak ada, KPI, OKR apapun itu indikator-indikator bisnis nggak ada sama sekali. Nah itu yang harus saya lakukan, bikin indikator bisnis, set up tim, bikin target, terus improve, assign ke mereka gitu. Makanya ada beberapa portfolio Mas Jerry, tapi saya nggak bisa klaim, nggak bisa klaim personal. Ada klien yang saya bantu 3 tahun, salesnya bisa sampai 6-10 kali lipat bertumbuh perusahaan ini. Wow. Ada yang 2 tahun 3-5 kali lipat, skala bisnisnya naik. Ada yang minus, awal masuk minus jadi profitable dan insya Allah sustain. Ada yang stok salesnya waktu saya masuk 1 miliar, stok levelnya 4 miliar, 3.
Sementara lost sales-nya, maksudnya yang nggak bisa jadi sales karena entah itu stoknya habis, nggak keburu untuk order gitu ya, 30%. Nah, dibantu akhirnya naik, outlet ini berkembang 3 atau 4, 5 cabang baru, tapi dengan inventory atau stok yang sama. Ada yang seperti itu. Ada yang menaikkan kapasitas produksinya 3 sampai 5 kali lipat, cacatnya turun 46%, gitu. Macam-macam. Dan semua ini dilakukan bukan dengan owner centric tapi membangun tim. Nah, itu yang dilakukan Mas Heri. Nah, Sehat ya. cuman saya nggak bisa ngeklaim ini. Kenapa? Pasti kan saya punya experience, tapi kan kerja bareng sama klien. Hal ini juga nggak bisa terjadi kalau kliennya juga nggak komit untuk improve, untuk support gitu ya. Dan selain itu ada takdir. Oh iya. Bisa memang, jadi apa semua ini ya juga rezeki saya. Kemudian takdir ini bisa terjadi karena bisa doanya tim mereka, doanya owner, doanya saya. Kita nggak tahu doa siapa ini yang diijabah. Wah, Masya Allah. Tapi itu terjadi karena dengan tim ownership, bukan owner centric. Karena owner centric nggak akan sustain. Dan kalau teman-teman misalnya mau belajar sekarang, sebenarnya bisa-bisa aja dong ya. Sebenarnya kalau teman-teman sekarang sambil ngobrol terus ngintip-ngintip di deskripsi di bawah. Ya. Ini kita udah siapin, tapi gue nggak pengen lu buru-buru ya. Gue tau pasti lu pengen belajar sama beliau, sama Mas Hegi. Ya beliau apalagi kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu, belasan tahun gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tadi teman-teman rajin ngintip aja ke bawah, itu kita udah siapin link yang dimana untuk daftar. Dan alhamdulillah ini Mas Hegi mau buka satu seminar ya. Iya, untuk bagaimana cara bangun leadership yang manajerial. Nah, ini video-video yang alumni-alumni yang udah pernah ikutan ya Mas ya? Iya. Nah, ini cakep nih. Ini gue spill dulu boleh ya teman-teman ya? Gue tau lu mau buru-buru nggak, tapi sabar, tenang. Perhatikan dulu aja di sini. Karena ini rame banget nih. Ya yang pada ikutan. Coba deh mendingan. Ada cerita-cerita gimana lucunya? Ada yang awal-awal saking ilmu dagingnya dipretelin abis-abisan ya. Dari A sampai Z. Sampai ada yang mual. Sampai ada yang pusing. Itu saya juga ikut stres itu. 2 hari pertama peserta itu ada yang mual, ada yang overload, ada yang itu, ada beberapa tes itu. Memang seteknis itu berarti ya? Karena nggak biasa aja Mas Dery. Berarti nggak cocok sama orang awam dong? Awam dong justru materinya kan? Iya, dipaksa mereka harus melakukan itu. Karena manajerial penting. Gimana kita mau bikin leadership, mau mengactivate organization, people, tapi organisasinya nggak clear. Berarti kan mesti belajar tuh gimana cara bikin goal yang benar, memformulasi strategi, mendesain organization, mendesain jobnya, role-nya, kualifikasi orang staffingnya seperti apa, baru ngomongin leadership itu. Nah, di saat itu karena nggak terbiasa, biasanya itu macam-macam tuh, mual, ada coba lihat kita nonton dong Fast Track Leadership. Ini yang cowok tuh kayaknya. Ini yang ini kapan nih? Vibes-nya ini ya. Bulan kapan? Bulan lalu. Bulan lalu ya? Di Malang. Oh, di Malang ya. Ini hari pertama. Berapa hari? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Ini vibes-nya. Banyak juga ya. Alhamdulillah 70 kemarin yang datang. 70 untuk batch pertama kita. Wih. Tanpa marketing. Bisa dibilang tanpa marketing effort. Tanpa marketing. Saya nggak tahu marketing Mas Dery. Wah, dahsyat. Ya karena kan Anda udah pengalaman ya. Yang dijual itu adalah praktisinya. Nah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan. Oh, dahsyat. Rame juga ya. Coba testimoninya dong. Waduh, kalau bikin mual seteknis itu berarti ya. Coba kita lihat deh. Anda berani menerima tantangan? Ini seru nih teman-teman. Ini sebenarnya buat perusahaan lu semua nih ya. Nah, ini nama saya Agung Hartadi, saya dari Tulungagung. Saya pemilik channel YouTube Pecah Telur. Oh, pemilik Pecah Telur ikutan. Ya, sehari 1, 2, 3. Jujur ini hari ketiga take video ini saya overload banget. Ini makanya agak pusing-pusing nih ya. Wajahnya juga agak lemes. Jadi bermanfaat banget. Jadi yang di Fast Track Leadership ini, yang saya sadari ternyata saya tuh terlalu banyak leadership Mas di kami ya, di tim kami. Cuma terlalu leadership, kurang manajerial skillnya. Jadi terlalu kasih visi, tapi nggak dikasih tolak ukur dan sebagainya. Di sini diajari setting goal, bagaimana kita meramu antar hambatan dan opportunity, sehingga ini makin komplit. Sehingga nggak cuma bicara mimpi, tapi itu bisa dieksekusi bait per bait gitu. Itu manajerial skill yang kita latih di sini. Oh, manajerial ya, penting ya. Itu yang mual itu manajerial. Sangat bisa. Workshop ini sangat bisa saya implementasikan di tim saya.
Jadi sebenarnya agak tim saya kan media ya atau kreatif, sebenarnya agak nggak begitu nyambung ya. Tapi ternyata Sama masih dikasih bisa. solusi nih. Apalagi saya juga berinteraksi dengan teman-teman yang industrinya itu di Ini siapa yang di panggung juga? Oh, itu tim saya. Oh. Simulasi kita. Simulasi. Role-mu apa? Role-mu apa? Connect nggak ke goal gitu. Indikator suksesmu apa? Asik ini kalau tervisualkan begini nih. Asik Workshop yang Mas. kayak begini Itu nih. jadi eye opening waktu workshop itu. Ada yang saya tanya, role-mu apa nggak jelas. Terus saya tanya lebih dalam lagi, kira-kira setahun lagi kamu akan di sini nggak? Wah, jangan-jangan setahun lagi, Pak, 3 bulan aja belum tentu di sini. Iya. Begitu ada yang tahu tentang, ditanya setahun lagi masih, Pak, 2 tahun lagi masih, 3 tahun, 5 tahun, saya baru terpikir, Pak, ada pertanyaan seperti ini. Kalau saya hari ini sih mikirnya, insya Allah saya selamanya akan di bisnis ini. Nah, itu leadership. Membangun meaning yang lebih emosional dan mereka merasakan adanya pertumbuhan. Nah, kalau sudah ownership-nya itu Mas Jerry, rasional ownership dapat, emosional ownership dapat. Oh, rasional sama emosional ya. Ya, ownership DNA, ownership-nya owner itu bisa didelegasikan ke tim. Jadi nggak melulu rasional aja, tapi emosional juga penting ya. Exactly. Begitupun Itulah juga kenapa dibalik ya. teman saya pernah komen timnya Pak Eki, karena mereka teman saya sering berinteraksi sama tim saya. Kayaknya ownership-nya lebih tinggi daripada Pak Eki yang punya bisnisnya sendiri deh. Ya, saya nggak pengen janji promising pasti ada tantangan lebih depan, tapi saya bersyukur. Tapi ya lagi-lagi saya hanya sekarang ini butuh Allah itu segera memberikan takdir yang lebih baik lagi sehingga timku benar-benar merasakan pertumbuhan Mas. Mereka sukses bersama ekosistem bisnis ini, cita-cita saya. Baik. Coba yang lain nih, testimoninya nih. Seru nih. Waduh. Ada yang cewek. Mana yang cewek? Coba ya kita nonton aja. Yuk, kita lihat nih buat edukasi nih. Ya, ini apa nih dibilang nih? Halo, selamat sore. Saya dengan Yuni. Saya dari Karawang, dari perusahaan Mardani Klinik. Saya klinik di ya, Mardani industri Klinik ya. sebagai manajer. Oke. Untuk rasanya hari pertama tadi Pusing? terasa Pusing. Migrain. Hari ketiga juga udah mulai ngikutin. Jadi manfaat Wah. untuk workshop pada 3 hari ini di leadership ya. Yang pertama yang saya dapat adalah tentang meaning kreator. Itu sangat penting karena tujuan saya untuk mengikuti workshop pada hari ini itu adalah untuk dapat membangun super tim saya agar bisa mencapai goal. Oh, ini manajer ya? Ya, manajer. Dia tanggung jawabnya sama timnya ya? Meaning ini lebih ke leadership-nya Mas Dery. Yang tadi saya bilangin meaning secara rasional maupun emosional. Asik nih. Justru kalau saya lihat ya teman-teman deh, dengan antusias mereka dengan respon mual, puyeng, itu justru malah sisi positif yang saya dapat. Kenapa? Ternyata iya memang sekompleks dan seteknis itu. Kontraksi. Oh ya, kontraksi. Itu yang mahal loh itu loh. Itu yang saya rasakan juga dengan klien Mas Dery. Awal-awal pasti untuk klien itu berat. Karena kita mikir tuh prioritasnya apa dulu, kita quick win-nya project apa dulu yang akan kita eksekusi, dampaknya harus seperti apa, harus diukur. Pernah itu klien saya pertama, Mas, saya pernah ikut Mas Eki baru sekarang pening ini. Udahlah kasih break dulu Mas, nanti kita. Padahal ini klien saya yang minta gitu. Kalau saya sih gas aja udah. Iya. Padahal klien yang sampai. Cuman setelah itu ketika timnya sudah teractivated, timnya sudah bisa menavigasi bisnis dengan baik, kan mestinya ownernya punya space lagi untuk mikirin yang lain gitu kan. Iya. Ada before afternya. Yang mereka tadinya kayak gimana? Mungkin ada yang belum sempat kebahas. Itu sampai tadi yang tadi Mas Dery. Ada yang 3 tahun skala bisnisnya naik sampai 6 sampai 10 kali lipat, ada yang 3 sampai 5 kali lipat, ada yang dari minus ke profit gitu kan. Ada yang efisiensi, ada yang inventory levelnya itu berkurang drastis, ada yang dari 11M jadi 8M, tapi loss sales-nya, maksudnya loss sales itu sales yang hilang itu jauh lebih sedikit. Berarti kan supply chain manajemennya kan efektif dan efisien gitu. Jangan sampai misalnya inventory stok kita 11M, tapi permintaan nggak banyak yang bisa dipenuhi, itu kan artinya kan senjata kita sudah mesin Ferrari, tapi ternyata perusahaan nggak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Buat apa kita nyimpan inventory 11M gitu. Wah, ini penting teman-teman semua ya. Nah, artinya ini pastinya menjadi momen yang sangat penting buat pebisnis atau pengusaha ya.
Karena ya kalau kita dari buka sampai tutup sampai umurnya habis di situ-situ aja, gimana mau eskalasi bisnis kita? Yes, yeah. Makanya ya pendapatannya segitu-segitu aja nih. Ya makanya alhamdulillah kalau tahu ilmunya kita tahu tuh cara growth-nya, cara naikinnya. Jadi kabar gembiranya ini mumpung Mas Hegi lagi akan buka lagi berarti seminar kayak begini seputar leadership dan manajerial ya. Nah itu kapan Mas? Insya Allah Desember di Bekasi. Oke. Januari di Surabaya, Februari di Jogja. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya bisa taunya di mana? Di postingan ada di sosmed. Sosmed ada, terus kemudian di lebih ke ini sih, corporate yang di HCC. Ada corporate center. Coba atau kita bantu aja linknya, ada landing page website atau nomor kontak langsung? Ada. Landing page ada, nomor kontak langsung ada. Ada ya? Ada. Nah, ini kita bantu aja teman-teman ya. Tuh, cek aja di bawah di deskripsi. Tuh tinggal klik aja, kita bantu ya buat teman-teman yang pengen belajar mengenai bagaimana cara business owner yang memang sesuai dengan jargonnya kasih solusi. Kami membantu buat teman-teman pengusaha agar bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Amin. Ini. Karena definisi dari timnya owning, merasa memiliki banget, bukan karena dipecut baru dia merasa memiliki. Nah, itu capek banget kan? Yang mecut capek, yang dipecut sakit. Iya. Nggak sustain Mas Dedi. Dan nggak melulu dikasih komisi ya agar dia loyal ya. Itu penting. Di workshop juga akan saya ceritakan bagaimana mendesain variable insentif design. Bagaimana performance naik terus dengan budget yang tetap sehingga kita punya gain yang lebih besar. Budget yang lebih besar bisa digunakan untuk development, untuk promotion, untuk macam-macam. Itu lebih ke technical tata kelolanya dari sisi SDM sih. Oh, jadi ada insentif persentasenya berapa yang layak? Itu perlu desain yang clear juga. Bukan karena dikasih aja komisi yang tinggi, nggak gitu? Sering itu. Sudah dikasih, Mas, aku sudah ngasih insentif, bonus, skalanya mulai dari 0 sampai 100, nggak works gitu. Oh iya. Penting itu. Dan celakanya begitu diturunin, dia udah terbiasa angkanya segini komisinya, malah yang ada nggak loyal ya? Iya. Satu hal yang sederhana Mas Dery. Iya. Ketika klien saya tadi curhat nih, kapasitasku kurang, padahal permintaanku tinggi, terus kemudian cacatku kok banyak banget, nggak bisa dijual, SDM ku absenan nih. Ini industri apa ya, konveksi atau garment itu loh. Mereka punya, saya identifikasi tuh bisnis prosesnya, apakah di bisnis dipotongnya, dijahitnya, di packing QC-nya atau yang mana. Ternyata semua problem ini ngumpulnya di jahit. Proses jahit. Saya identifikasi di sana ada 21 penjahit. Saya bagi 7 jadi 3 ya, 3 grup ya. Jadi 3 grup ini mereka saya suruh bikin namanya masing-masing. PT Berkah Indah, PT Kurus Bersama, PT apapun lah. Itu bagian identitasnya mereka. Setelah itu Mas, saya install papan tulis sederhana di depan masing-masing itu jadi satu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Outputnya berapa, cacatnya berapa. Wah, jadi setiap orang, setiap individu bisa, walaupun bagian tim yang manapun, bisa melihat dia perform atau enggak. Wah, keren. Tetangganya perform atau enggak. Keren. Itu Mas, yang tadi saya sampaikan itu 3-6 bulan alhamdulillah. Kapasitas naik 3 kali lipat, cacatnya turun 46%. Ketika SDM-nya absen, bukan ownernya yang mikir, timnya. Si ini besok ini nih. Keren. Gila, cuti nih, ini ngapain ini kita nih gitu. Gue udah ngebayangin lagi. Nah, terus ditunjang lagi Mas, desain variabelnya ini, insentifnya itu juga perlu ini ya, perlu sentuhan ya. Itu sesederhana kalau seandainya dia baseline-nya atau misalnya sekarang 7 piece nih per hari. Ketika bulan depan kapasitas naik 10 piece misalnya, kamu dapat reward. Katakanlah 100.000 ya, 100.000 itu. Tapi bulan depan ketika dia mencapai lebih dari 10, kurang dari 10, nggak dapat. Karena baseline-nya sudah jadi 7 ke 10. Kalau kamu mundur, nggak dapat. Tapi katakanlah jadi 15 gitu kan, kamu dapat lagi 100.000 tetap. Sehingga baseline-nya naik terus, performance-nya, reward-nya tetap. Nah itu kan lama-lama karena ada gap tuh. Kita punya margin yang lebih besar. Nah buatlah untuk promotion, untuk adjustment gaji dan sebagainya, sehingga moral tim lebih naik. Atau untuk development bisnis. Gila, moral sih. Moral itu mahal Mas Dery. Main PS aja atau main FIFA aja kan kadang ada moralnya warna hijau gitu ya, happy dia orangnya. Karena pemain bola pun juga butuh moral ya. Saya punya beberapa klien yang awal masuk, wah berat ngangkat moralnya.
ya berat juga performance-nya. Kecuali owner mau kerja-kerja sendiri, mikir-mikir sendiri, eksekusi sendiri kan nggak bisa di scale up juga. Jadi moral itu penting. Dahsyat. Coba kita buka ke sosmednya itu dong. Sosmednya HCC ya. Harjoyo Corporate Center. Coba deh. Ini nih. Harjoyo Corporate Center. Wow, ini. Nah, ini di sini ya. Di sini. Ada di sini semua informasinya, testimoninya, ya sama jadwal-jadwal yang paling terdekat apa segala macamnya ada di mana? Di sini ya? Ya, ada di sini. Ini ya? Ya. 25. 25 lah. Sorry. Ini belum. Ini harusnya diupdate nanti. Ada update-nya? Iya, soalnya 27 pilkada. Oh iya. Barusan kita geser. Iya geser ini kan 27 Desember. Pilkada serentak nih. Malah berat mereka lagi pada pilkada tuh. Sebenarnya gini Mas Dery, kelas ini tuh baru kita trial bulan lalu kan. Triggernya sebenarnya karena HCC ini kan ngandalkan saya. Bantu klien ini kan semua sentralnya masih saya. Saya belum cloning saya nih hari ini gitu kan. Nah, kalau untuk cloning saya dengan experience 17 tahun, bantu klien itu kan juga berat, Mas. Nah, akhirnya apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti manfaatnya bisa lebih besar dan bisa di scale up. Akhirnya sebenarnya jurus saya membantu klien itu ada 2 tuh, managerial dan leadership sama tata kelola. Tata kelola kan expertise saya yang agak susah juga dijadikan produk gitu kan. Yang paling memungkinkan managerial leadership nih yang jadikan produk gitu kan. Sehingga kita bisa share, kemudian value-nya juga nggak seperti rate saya waktu dampingin klien gitu kan. Sehingga ini kita bisa buka untuk para business owner yang lebih banyak gitu. Sehingga baru aja kemarin kita rilis, alhamdulillah di Malang 70 peserta, makanya sekarang ini mesti di-expand ininya value kita itu. Makanya kita lakukan nanti Desember di Bekasi. Desember. Januari di Surabaya, Februari di Jogja insya Allah. Oke. Berarti mulai dari Desember karena memang ini belum diupdate karena bentrok di pilkada ini ya. Kalau nggak salah minggu lalu kan baru diumumin kalau libur bersama kan. Iya. Oke, berarti nanti detailnya ada di link aja ya. Deskripsi di bawah ya, kita bantu ya. Jadi buat teman-teman ini, buat pebisnis owner apa segala macamnya, ini ya harus tahu nih, karena manajerial ini kita pun juga belajar, Mas Hegi ya. Ya, saya bangun di holding ini nih, kan ada beberapa kita ada travel umroh apa segala macam ya. Kalau kita micro manajemen ya udah di situ-situ aja. Makanya kalau teman-teman lihat kenapa saya banyak waktu sama keluarga, kenapa saya banyak waktu di luar sana buka jaringan, itu kan karena memang pengusaha wajib tahu tuh. Penting itu. Ya, sebenarnya ada video juga testimoni atau apa ya yang coba ke bawah Mas. Coba. Yang orang itu sudah punya ownership bawah lagi. Nah ini motivasi pegawai loyal itu. Yang ungu ini. Nah, coba play. Itu apa yang membuat Mbak Leli itu tetap berada di dalam bisnis ini? Karena menurut saya bisnis ini tuh manfaatnya banyak Pak. Bagi saya, bagi orang-orang sekitar. Terus saya belajar banyak di sini. Memberi manfaat buat saya juga. Kemudian tujuannya niku jelas gitu. Dan saya itu pengen kalau misalkan bisnis ini bertumbuh, saya bertumbuh, semuanya juga bertumbuh. Itu yang selalu ada di saya. Kalau misalkan kalau bisnis ini belum bertumbuh ya saya harus tetap bisa di sini. Sampai di sini bertumbuh pun ya saya juga harus bisa di sini itu Pak. Kalau untuk tantangannya sebagai leader itu tim itu macam-macam nih pemikirannya. Nah untuk menyatukan pemikiran tim ini menjadi satu untuk mempengaruhi tim ini, memotivasi, menjaga motivasi mereka itu di situ yang tantangannya agak naik turun Pak biasanya. Teman-teman semua, jadi dia ini salah satu tim saya part time, masih sambil kuliah. Dia memimpin tim dan membawa bisnis ini salah satunya dengan dia dan tim yang lain yang saya tunjukkan ke Mas Dery tadi, April sampai November ini insya Allah naik terus karena mereka. Saya hari ini di sini, minggu depan insya Allah di luar kota yang lain dan jarang ketemu tim saya. Bisa begitu ya? Hitungannya ini dia part time tapi merasa memiliki deh. Part time. Dan kayaknya dia jauh lebih memiliki dibandingkan saya sama istri. Kok bisa begitu ya? Yang tadi meaning. Itu yang perlu dipelajari sebagai leader, bagaimana membangun meaning. Kenapa mereka tetap ada di sini? Sampai kapan? Untuk
untuk mereka dan untuk kita semua. Itu kan meaning harus dibangun, Mas Heri. Sementara orang kalau ditanyain kamu setahun masih di sini, enggak 3 bulan juga enggak, karena dia nggak punya meaning kenapa dia harus di situ. Bisa jadi yang salah sebenarnya leadernya, bukan SDM-nya. Iya kan, tiba-tiba leader karena dia ngerasa bisnis dia, salahin aja dulu SDM-nya. Iya. Dan Ya itu kan, shortcut, kan kamu dibayar, Nah, kan kamu saya gaji, Iya, gitu kan. exactly. Makanya segampang itu nyalain SDM gitu. Iya. Jangan-jangan cara leadershipnya yang berantakan nih. benar. Makanya kemarin yang di Malang itu 70 peserta itu campur, Mas Heri. Ada yang business owner, ada yang manajernya dari business owner juga. Iya. Karena penting. Bagi saya hari ini yang membangun meaning ini ring 2 organisasi saya, bukan ring 1. Yang membangun meaning adalah ring 1 saya, bukan saya langsung. Jadi leadership itu mestinya, itu istilah leader melahirkan leader baru. Nah, itu bisa fakta itu kalau kita punya skillnya. Kalau enggak ya cuman jargon aja, leader menghasilkan leader baru itu gimana ini maksudnya? Dahsyat. Teman-teman tinggal klik aja link di bawah ya kalau mau belajar langsung sama Mas Egy gini. Ya insya Allah di Desember, Januari, Februari Ya, ada di roadshow. 3 kota roadshow gitu ya, 1 bulan 1 kota, dimulai dari Desember. Ya. Jadi mungkin boleh tahu nggak ini ada limitasinya nggak? Karena biar teman-teman juga siapa cepat dia dapat. Jadi kan apakah memang difilterisasi gitu sehingga nggak semuanya bisa gabung Ya. buru-buru karena memang ini kan siapa cepat dia dapat se-eksklusif ini atau seperti Ya. apa nih Mas? Ada filter. Nah boleh dong. Filternya memang biasanya digali nanti ini skala bisnisnya seperti apa. Kalau campur biasanya kan terlalu fluktuasi kan problemnya dan enggak terlalu heterogen jadinya peserta. Terus kemudian maksimum 100 Mas Dedi. Saya kemarin saya ngukur 70 100 masih oke, tapi di atas 100 kayaknya enggak akan bisa terhandle tuh. Harus jadi batch berikutnya. Makanya dibatasi 100 peserta aja. Iya per karena batch. biar apa ya? Biar optimal ya. Biar optimal karena nanti ini ada studi kasusnya real, ada data kompetitor, jadi ini bisnis beneran, data sales, data finansial, data kualitas layanan, apapun itu, data SDM itu. Dari situ kita akan bikin nih managerial skill-nya tentang bagaimana bisnisnya harus dibawa ke depan, bagaimana organisasi staffing-nya harus dilakukan, sampai belajar leadership. Yang bikin mual kan sebenarnya kasus yang seperti itu. Oke. Dan berapa lama proses pengajaran ini nanti? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Pernah kita mau mampatkan kayak nggak mungkin kan. Oke. 3 hari. Dan 3 hari itu satu harinya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 4. Wow, Itu sudah padat ya. kadang sudah ini yang testingnya itu. Tapi Burning out. awam masih bisa nerima kan? Kalimatnya nggak berat kan? Nah itu ada beberapa diksi yang memang saya harus kadang minta ini ke peserta karena to be honest Mas Dery, referensi kita semua English. Dan saya membuat modulnya 180 halaman itu sudah kita translate ke bahasa Indonesia semua. Cuman ketika kita ngomongin tentang meaning creator, kemudian bagaimana membuat tim itu buy-in dengan goal-nya kita, itu referensi saya video-video itu banyak kan bahasa Inggris, makanya peserta harus saya bantu itu. Karena saya sempat nyari Indonesia Zong, nggak ada contoh-contoh yang berkualitas. Saya pun kalau mau bikin konten sendiri, wah ini waktunya ini, mungkin bisa dibantu sama kolaborasi sama Kasih Solusi. Siap. Kita support nih. Ya karena memang kita juga butuh tim manajerial memang. Ya kan kita kan fokusnya di branding marketing kan ya. Bisa dikolaborasikan nih. HCC ini, HCC ini dan nih. Kasih Solusi. Ya karena banyak juga perusahaan kita kan kita ada agensi juga ya. Jadi oke, jadi kita optimasinya kan memang kreatif, media, marketing gitu ya. Nah jadi kan memang ada yang butuh layanan untuk manajerial, kita bingung kita mau ngelempar ke siapa. Makanya mendingan, wah asik juga tuh kayaknya. Setuju nggak teman-teman kalau kita bikin melebur nggak tahu PT atau gimana kan? Karena memang kebutuhan bisnis ini kan blueprint ya. Jadi satu kesatuan ini 360 derajat nih. Ya jadi nggak melulu tentang marketing, nggak melulu tentang keuangan ya. Bahkan ranah yang belum kita sentuh, ya kalau keuangan kita masih oke lah, karena ada beberapa rekanan kita juga yang memang ada fokus di situ ya. Tapi mengenai manajerial nih, leadership ini yang wah butuh ya. Kayak gitu-gitu tuh. Cuman Apalagi finansial pun itu sebenarnya bagian dari layanan kita, tapi di consulting ya Mas Dery ya. Makanya yang tadi yang saya sempat cerita itu, membawa perusahaan minus ke plus. Itu saya pernah melakukan istilah di corporate itu namanya zero based budget.
Zero based budget ZBB. Jadi kayak kita itu merestart ulang bisnis. Anggaplah budgetnya ini kita anggap besok baru kita start bisnis, bukan bisnis yang sudah berjalan. Jadi mindsetnya besok nih kita mulai start bisnis ini. Jadi pengeluaran apa yang perlu dikeluarkan, pengeluaran apa yang nggak perlu dikeluarkan, itu namanya zero based budget. Budget yang ditara ulang menjadi zero. Anggaplah semua bisnis nggak ada pengeluaran. Itu painful exercise di sebuah organisasi. Akhirnya semua pengeluaran itu harus approval 2 tingkat gitu ya. Kalau nggak ada pengajuan, berarti nggak perlu ada yang dikeluarkan. Artinya apa? Kalau ada pengeluaran tiba-tiba nggak keluar, berarti selama ini kita mengeluarkan pengeluaran itu dengan percuma. Wah, sia-sia. Iya benar. Akhirnya dengan zero based budget itu, walaupun ini exercise yang painful untuk organization gitu ya, kadang ada dampak 10%, 15% itu net spendingnya bisa turun itu. Akhirnya dengan turunnya net spending itu kan berarti kan kita bisa melakukan efisiensi itu. Itu jadikan base untuk budget ke depan. Jadi saving atau mungkin aman gitu ya. Jadi nggak kebuang dengan sia-sia kan. Kalau di kita istilahnya di marketing itu kadang ada cost per akuisisi. Cara mengakuisisi satu customer itu kita berapa cost yang keluar nih. Jangan sampai malah terlalu besar budget kita untuk kita keluarkan biaya produksinya untuk mendatangkan satu customer nih. Karena nggak tahu kan, hajar KOL, influencer, endorse, ads. Jadi kan gimmick ini, gimmick gitu, taunya kegedean gitu loh. Di perusahaan bisnis, di corporate, pengeluaran kecil-kecil itu kadang jauh dari radarnya kita sebagai manajemen. Contoh sederhana, kok ini ada pengeluaran ongkir dari gudang ke outlet sering banget. Padahal sudah ada jadwal rutin kurir itu di situ. Kalau kayak gitu tuh dikumpulin, itu baru satu contoh biaya itu, Mas Heri. Belum lagi di departemen lain dan sebagainya. Makanya shortcut ketika saya membantu bisnis yang minus waktu itu, lakukan zero based budget, udah tara ulang ini. Kalau nggak punya budget, biasanya kan perusahaan belum punya yang financial budgeting, belum punya yang sekalian budgetnya dari zero based budget itu. Langsung bikin budget, setelah itu kontrol sesuai dengan budget yang tadi itu, kan bisa saving dari situ sebenarnya. Ya. Gimana teman-teman pengusaha ya? Udah pada seger lah ternyata. Mungkin jangan-jangan kendala kita bukan di marketing ya, jangan-jangan kendala kita mungkin bukan di salesnya gitu ya. Bukan salesnya. Tapi ternyata managerial skillsnya kita nih yang babak belur nih. Kan selama ini kita tahunya kan kayak kayaknya endorse ini nggak works kali, ganti lagi, endorse lagi, ads-nya tambahin kali ya, kurang jangkaunya kurang jauh nih. Ads lagi, sibuk di situ-situ aja. Tapi sementara jangan-jangan bukan itu permasalahannya. Dan customer kita nggak loyal. Nah, tentang customer loyal itu juga Mas Dery. Saya bukan orang sales marketing branding ya. Kemarin kita bantu klien, kita ukur kepuasan pelanggan. Kita pakai metode Net Promoting Score to NPS tuh. Mas ada di situ juga ya? Itu kan strategi bisnis Mas. Iya. Dengan bangun tim, setelah itu ditarget Net Promoting Score-nya harus naik. Alhamdulillah itu naik dari 1,7 kepuasan pelanggan menjadi 2, something, hampir 3 gitu kan. Dahsyat. Ketika diukur, referralnya naik. Akhirnya owner, wah ini fundamental nih Mas. Kalau kita perbaiki ini, ngapain kita akuisisi terus customer nih? Referralku naik Mas. Kelihatan ini bisnis jasa Mas Dery. Iya. Jadi diukur, segala hal yang nggak terukur nggak akan bisa diperbaiki kan. Diukur, bangun tim yang punya ownership, insya Allah. Ya itu walaupun saya nggak ngerti ilmu komersial, branding, marketing, sales, tapi kan bisa dampaknya bisa dari situ kan. Baik, kan. Kita belajar yuk sama orang yang ahlinya yuk, praktisi langsung nih. 17 tahun ya Mas. 17 tahun. Mas Egi, kalau mau belajar sama beliau di Desember, Januari, Februari, lengkap semuanya, informasinya ada di deskripsi di bawah tuh ya. Tinggal aja klik aja buruan. Karena memang terbatas cuma 100 seat ya. 100 seat. Begitu udah nyampe 100, close. Sorry. Ya karena memang pengen seintens itu tuh obrolannya. Ya kalau mau tahu juga detailnya untuk sosial medianya, buka aja di sosmednya di Harjoyo Corporate Center atau di akun pribadinya Mas Hegi ya. Ada semua di sini nih. Wih mantap. Doktorat. Iya saya lagi ini. Mas Heri. Lagi proses kandidat disertasi ya. Kandidat doktor ya? Ya insya Allah, doakan. Amin. Malaysia. Semoga Allah mudahkan nih. Amin. Mantap ya. Semua ada detailnya ada di situ. Ada yang mau tambahin buat penonton kita atau business owner Mas Egi? Bagi saya sih fundamental penting Mas Heri. Iya. Kinerja bisnis penting, makanya
fokus kita sebenarnya adalah bagaimana membangun organisasi yang berbasis kinerja, Ya. tapi bukan owner centric, Wih. tapi berdasarkan tim yang punya ownership. Karena itu akan membuat performance bisnis jauh lebih sustain, lebih continue dibandingkan semua mengandalkan owner. Gitu sih. Siap. Ini yang saya suka nih, bukan owner centric. Yes. Saya sudah merasakan sendiri. Owner centric itu capek. Capek. Saya juga pernah merasakan. Waduh. Painful. aduh. Painful. Ya, berat ya. Berat. Ayo teman-teman yuk, saatnya yuk kita eskalasi lah yuk. Ya. Ya, bikin tim kita jadi lebih cinta memiliki perusahaan kita dan seterusnya. Ya. Agar apa sih perusahaannya jalan, ownernya bisa jalan-jalan. Ay, mantap. Amin. Mas Egi, nanti kita Terima bertemu kasih. ya. Desember nanti aku bisa kalau mampir-mampir nanti aku coba Siap. support. Siap. Yang terdekat tadi di kota mana? Desember? Bekasi. Bekasi ya, dekat rumah aku. tuh. Santika Bekasi ya. Santika Bekasi. Mantap, Insya Allah. detailnya ada di deskripsi di bawah. Kita kasih solusi.